punya title sebagai mahasiswa itu privilege-nya banyak banget sih teman-teman gitu. Karena aku juga ada masanya ketika ngerasa kayak nggak bisa nih aku, kayaknya kurang deh. Tapi biasanya ketika aku kayak gitu, ini cara aku ya adalah dengan Itu gimana sih Mbak ceritanya kok bisa tiba-tiba dapat IPK 4,6 tuh gimana sih caranya? Mungkin boleh ceritain di kalikunya. Oke. Bener. Iya. Gak cuma yang fokus kayak kuliah gitu. Saranku jangan sih. Jangan ya Mbak. Kayak Kenapa tuh Mbak? sayang sih karena Kita udah dapat mahasiswa, mahasiswa tadi. Kalau mahasiswa tadi tuh kalian bisa jujur benefit lainnya aku ngerasain bahkan setelah pulang ISMA sih. Kayak jadi alumni ISMA tuh banyak banget, apalagi sekarang ada kayak alumni klubnya ISMA itu programnya bagus-bagus banget, networkingnya apalagi karena itu biasa anak-anak ISMA tuh keren-keren banget. Terus banyak banget kesempatan yang terbuka setelah aku ISMA. Halo semuanya, kembali lagi di Ini loh podcast. Kita lagi di segmen Satelit, saatnya tahu tentang Ilit. Halo teman-teman cakrawala yang ada di rumah, seneng banget ya nggak sih kita bisa menyapa kembali teman-teman yang udah lama kita nggak ketemu ya setelah beberapa lama. Kita nggak Bener ketemu banget. lagi. Mungkin sebelumnya izinkan kami nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari aku ya. Ya, Oke, perkenalkan nama aku Bintang Talita. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bareng partner podcaster aku yaitu halo teman-teman, kenalin nama aku Ahmad Zaira Syathandadika. Oke, kita berdua yang bakal menjadi podcaster ya di episode Iya, kali bakal ini. nemenin teman-teman di episode kali ini. Betul banget. Nah, BTW nih Zahi, kita hari ini udah kedatangan seseorang yang sangat spesial. Spesial, asik. Spesial Siapa apa tuh? tuh? Kenapa spesial? Kenapa spesial? Kenapa Mbak spesial? Kenapa? Nata? Oke, aku denger-denger ya. Bukan denger-denger sih. Emang Kayaknya memang faktanya sih, ya, memang emang faktanya. sih. Jadi, narasumber kita kali ini Hmm? itu sudah berkesempatan untuk magang di Big Four Company di Indonesia. Mm-mm. Nah, habis itu selain itu juga Hmm? narasumber kita satu yang ini Mm-mm. itu sudah berkesempatan untuk mengikuti ISMA. Wow, ISMA loh. ISMA. Dan nggak kalah penting nih Zahi, ternyata nggak narsum kita ini penting juga lagi. mendapatkan IPK 4,0 4,0 di wisuda teknik. 128. Kayaknya aku kalau IPK di atas 3 aja udah bersyukur kali Iya ya sih Mbak ya. sebenarnya kayak Tapi kayak ini alhamdulillah. 4 loh Mbak, ini 4. Sempurna. Selain 4 itu udah pernah magang di Big Four Company, habis itu udah pernah berkesempatan buat ISMA. Kayak kebayang gak sih guys cara bagi Kerennya waktunya kayak, gimana gitu Ternyata kayak. aku dengar juga dia aktif loh di beberapa kepanitiaan yang ada di TS. Iya, saya itu juga aktif di kepanitiaan teman-teman. Iya, mungkin langsung aja ya kita sambut Langsung saja kita sambut Mbak Mbak Dia. Dia. Halo Mbak Dia. Halo teman-teman. Apa kabar, Mbak? Baik, puji Oke, Tuhan baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri lagi nih ke teman-teman cakrawala yang di rumah, terus Oke. nama, yang panggilan, terus mungkin kesibukan saat ini, hobi atau apa ya? Status kali ya. Waduh, status apa boleh nih? banget, Status sih. status. Biar kayak bisa adalah kalau misalnya mau gitu. PDKT ya, Mbak. Oke. Siapa tahu Oke. penonton Sobat Cakrawala yang mau sama Mbak Dia. Jangan coba tahu Udah ya? udah punya. Udah punya, maaf ya Mas. Enggak. Oke, Enggak. halo teman-teman semua, kenalin nama aku Dia Putri Nariswari, bisa dipanggil Dia atau Putri juga bisa. Aku lulusan alumni dari Informatika ITS angkatan 2019 gitu. Kesibukan, Mbak. Kesibukan, aduh, aku lagi mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sih Wih, kayaknya ya, mempersiapkan iya. mental. Bener banget Betul. mental. Habis ini mau masuk ke dunia kerja, jadi ya lagi persiapan aja sih gitu. Selain itu apa lagi ya tadi kita pertanyaan? Hobi. Apa lagi ya hobi? Hobi, Mbak. Aduh, hobiku macem-macem sih, banyak. Sesuai mood ya, Mbak. Iya, kayak Kalau sesuai mood seneng aja. ini Keren. ngelakuin ini gitu. Aku lumayan suka dengerin lagu, Hmm. terus kayak manusia pada umumnya sih kayak
ini boleh sebut merek gak sih? Netflix gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita nggak sponsor ya, Oh, tapi nggak ada ya. sponsor Nggak ada ya? sponsor. Oke. Teman-teman ya. Boleh, Netflixan, terus kadang-kadang baca buku juga sih, kayak gitu. Oke. Standar baik. sih hobiku ya. Oke, Sama yang standar ya. paling- Kayak manusia normal pada umumnya ya, Emang Mbak? normal dong, normal, guys. ya, normal, Normal, normal dong. Oke, yang terakhir adalah Oke, yang terakhir status. Ini status apa? Status Status hubungan, Mbak. status hubungan Oh. didoakan aja teman-teman. Oh. Oke, Doakan. Udah punya berarti doain ya, Mbak Mbak? Dia ya, Didoakan teman-teman. Ya, udah ada guys. Gitu. Oke, nah mumpung kita udah bareng sama Mbak Dia nih, kita bakal nanya-nanya seputar pencapaian, seputar pengalaman Oh, dari Mbak Dia. Pencapaian kayak belum Tapi ya. sebelum kita membahas itu semua, Hmm. kita mau nanyain dulu tentang pengalaman ataupun ada nggak sih cerita-cerita selama Mbak kuliah dulu kan Mbak merupakan sekarang nih jatuhnya adalah alumni ITS Alumni, ya. betul. Nah Betul. itu ada cerita khusus gak atau cerita perjuangan? Perjuangan, pengalaman Mbak Mm-mm. sambil kuliah, Mm-mm. effort Iya bener banget. yang Mbak curahkan. Wah, Aduh. Iya, apa sampai Hebat ya. bener-bener stres masuk rumah sakit gara-gara iya. belajar. Untung laprak enggak gitu. ya. Enggak Iya, ya. alhamdulillah. Enggak salah dong. Boleh ceritain Oke. Mbak. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman selama 4 tahun di atas pasti banyak banget kan. Karena kayak ini kalau misalnya aku cerita kayak nggak selesai ya satu selesai. episode Iya. ya. Panjang ya Mbak lika-likunya. Banyak banget soalnya. Mbak jangan-jangan hobinya ngerjain laprak ya Mbak? Aduh. Udah masa lalu kayaknya itu ya. Oh, tinggalkan. Sudah ditinggalkan saja Oke. gitu. Kita harus move on ke depan. Oke. Kalau selama 4 tahun pasti banyak banget pengalamannya. Tapi yang aku selalu ingat adalah 4 tahun tuh berharga banget sih buat aku. Karena punya title sebagai mahasiswa itu privilege-nya banyak banget sih teman-teman. Yes. Gitu. Karena aku ngerasain gitu ketika aku udah alumni itu misal kita mau ikut sesuatu ternyata harus mahasiswa nih yang boleh ikut kayak gitu. bener-bener. Jadi kayak pengalamannya tuh seru-seru banget, terus berharga pastinya. Ya meskipun nggak bohong pasti capek, kadang-kadang bener-bener. stres, manusiawi lah. Iya. Tapi sangat menyenangkan sih overall, kayak sangat memorable sih. Tapi kalau misalnya ditanya mau ngulang lagi sih kayaknya enggak Enggak. deh. Dulu deh, Enggak enggak dulu. Gitu. Cukup dikenang aja ya Iya, Mbak. cukup dikenang lah. Oke, Gitu. siap. Jadi Mbak merupakan kayak salah satu orang ya yang menjadi orang tersibuk ya nggak sih? Aduh. Iya kayak Kata siapa orangnya sih orang tersibuk nih? banget, guys. Tapi kelihatan dari pengalaman-pengalamannya kayaknya banyak banget deh Bang. Oke. Kayaknya bisa disematkan kata orang sibuk itu kepada Mbak Dia. Iya. Sibuk Oke. di sini tuh maksudnya pengalamannya tuh Pengalamannya banyak. banyak. Oke, gitu. Sehingga Mbak itu maksudnya menyibukkan diri untuk mencoba Iya, pengalaman-pengalaman iya, baru. iya, betul. Oke. Iya sih, jadi emang selama 4 tahun tuh, ya mungkin yang aku bilang ya, karena aku sangat memaksimalkan kesempatanku sebagai seorang mahasiswa, karena itu menurutku sebuah privilege juga ya, meskipun zaman sekarang kayak gitu. Jadi benar-benar banyak explore, banyak cobain hal baru, dan yang pasti ya jangan takut ngambil resiko sih. Kayak kalian benar-benar nothing tulus aja. Kita belum punya tanggung jawab yang segimananya gitu Gede kan. banget gitu. Gede kan juga enggak. Tanggung jawab kita ya sama diri sendiri, kita harus selesai kuliah dan lain sebagainya. Ya meskipun tiap orang juga beda-beda ya tanggung jawabnya. Cuman kalau dibilang yang tersibuk, ya karena aku berusaha memaksimalkan itu sih. Jadi mulai dari ikut magang, kepanitiaan, ikut organisasi, komunitas, itu kalau bisa dicobain aja semua. Maksimalkan setiap waktu yang ada ya Betul. Mbak, ya. Tapi jangan lupa istirahat ya teman-teman ya. Jangan maksain lupa diri sih. juga Jangan ya, maksain Mbak. diri juga. Benar, tapi kadang tuh sekarang ini mahasiswa tuh kadang tuh pengen coba sesuatu kayak kegiatan, tapi udah keburu takut gitu loh Mbak. Keburu minder, keburu Iya, nggak iya, mau iya. nyoba. Menurut Iya. pandangan Mbak sendiri dengan hal seperti itu kayak gimana sih Mbak? Iya ya. Wajar sih karena aku juga pasti ngerasain kayak gitu. Enggak setiap waktu kita kayak semangat bisa, pede gitu berani juga gitu enggak kan. sih. Juga enggak kayak gitu. Aku juga ada masanya ketika ngerasa kayak nggak bisa nih aku, kayaknya kurang deh. Tapi biasanya ketika aku kayak gitu, ini cara aku ya adalah dengan mencari support system. Biasanya ke teman-teman cerita. Jadi menurutku having a good support system tuh penting selama kuliah gitu. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya kayak oke aku kan berjuang sendiri gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi memang harus punya teman-teman yang kita bisa sharing, kita bisa cerita apapun tuh penting sih, karena biasanya mereka kayak ngasih afirmasi kayak udah coba dulu aja. Nah hal-hal yang kayak gitu, yang hal-hal kecil tapi yang kayak
oh iya ya mungkin coba dulu aja nggak ada salahnya, kita nggak tahu juga hasilnya kayak gimana kan. Jadi gak usah takut buat teman-teman yang mau nyobain apapun itu, dicoba dulu aja. Yang penting kita sudah tahu resikonya dan kita merasa kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kayak gitu sih. Yang penting nyoba dulu aja ya Mbak. Betul, coba dulu aja. Tapi semua perasaan takut, gelisah, minder itu sangat amat wajar. Wajar. wajar, Apalagi ya. kayak buat mahasiswa baru ya Mbak. Wajar banget itu ya kalau Wajar misalnya banget. kita ngalamin perilaku-perilaku atau sifat-sifat kayak gitu ya. Iya, Iya, wajar aku banget sih. pribadi sih sebagai maba ya Mbak ya, aku Oh, iya. sendiri juga pernah sih Heeh. kayak gitu sih. Iyalah, Oke. apalagi masuk ke lingkungan baru, Mm-mm. kuliah tuh pasti ya tantangannya berbeda lah. Iya. Oke. Selama Mbak kuliah dulu nih Mbak, Mm-mm. ada pengalaman khusus nggak sih yang benar-benar membekas dan mungkin ada permasalahan yang bikin Mbak tuh down pada saat kuliah dan gimana sih cara Mbak buat lebih bangkit lagi dari down tadi gitu Oke. sih. Kayaknya kalau spesifik kapan gitu kayak aku nggak ada sih, aku Mm-mm. nggak inget gitu. Tapi pasti along the way selama 4 tahun itu banyak banget lah ups and downs-nya gitu. Kalau misalnya kita lagi capek, tiba-tiba ada momen deadline, tugas Oh, dan lain iya, sebagainya iya. itu kan pasti juga jadi apa ya, trigger stres kita Trigger juga stress, kan. iya, benar. bener-bener. Jadi kayak pasti ada nangis, Oh. stresnya tuh ada. Mm-mm. Cuman ya balik lagi kalau aku motonya kayak ini sih, kayak Dory di The Nemo tuh dia selalu ngomong kayak just keep swimming aja. Oh. Kayak udah jalan terus aja yang penting gitu. Maksudnya apapun besok gimana pun, sesusah apapun just go with it gitu. Terus jalan aja. Kayak gitu Oke, sih kalau aku. Mbak. Nah, kan Siap-siap. kita kan sobat-sobat Cakrawala kan sudah tahu kan sini tuh Mbak tuh sangat berprestasi di Aduh. sini ya. Yes. Salah. Pasti sobat-sobat Cakrawala tuh penasaran siapa sih role model Mbak selama kuliah sampai akhirnya Mbak bisa berdiri Oke. seperti ini gitu. Oke. Sebenarnya kalau ditanya role model tuh juga sulit ya karena aku adalah tipe orang yang kayak mengambil traits atau sikap orang-orang tuh biasanya oh, orang ini bagusnya di sini, orang ini bagusnya di sini beberapa gitu. bagian gitu ya Heeh, Mbak. jadi kayak aku belum ada sih kayak satu orang yang kayak wah ini aku pengen banget jadi dia tuh nggak, aku belum nemu kayak gitu. Oh, oke. Mungkin suatu saat ya. Oke. Jadi aku lebih ngambil apa ya kayak traits orang-orang sih. Aku lebih ngelihat ke apa ya attitude dan ethics mereka gitu. Kayak misal ada sesimpel dari teman-temanku bahkan. Kayak misal temanku, oh si dia ini aktif banget organisasi dan jago banget networking. Nah biasanya aku banyak ngobrol sama dia, banyak belajar lah dari teman-temanku gitu. Jadi menurutku role model tuh nggak harus seseorang yang sangat Apa sih Mbak? Klip. Peklipek apa sih? Copy paste. oh copy paste gitu maksudnya. Copas. Doppelganger Ya, apa? maksudnya Oh, langsung bukan. ngambil secara Oh, semuanya kan, Mbak. enggak, Beberapa enggak ada bagian sih, iya, gitu. Jadi benar-benar ya kayak aku secuil-secuil gitu sih gitu, dan role model yang tadi aku bilang nggak mesti seseorang yang kayak harus gimana banget, kayak kadang-kadang teman-teman sekitar kita tuh bisa jadi role model kita, keluarga kita gitu, orang-orang yang kayak kita nggak expect oh ternyata mereka kayak gini ya kayak gitu. Aku lebih ke kayak gitu sih biasanya, ke hal yang sehari-hari yang kayak oh, orang ini kayak gini, kayak boleh deh kalau aku bisa kayak gitu juga kayak gitu. Oke. Gitu. Kita bakal bahas tentang yang prestasi-prestasi tadi ya. Prestasi tadi Wah. ya. Tadi kan Apa tuh? kita sempat mention juga kalau misalnya Mbak Dia ini merupakan peraih IPK 4,0 yang menjadi iya kan betul, 4,0 kan ya? peraih apa? Nilai IPK Nilai tertinggi. IPK tertinggi Betul. dan juga mahasiswa berprestasi ya. Wisudawan terbaik. Wisudawan Wisudawan terbaik. terbaik. Wisudawan terbaik. Nah, itu gimana sih Mbak ceritanya kok bisa tiba-tiba bisa? dapat IPK 4,0 tuh gimana sih caranya? Mungkin boleh diceritain lika-likunya Oke, gitu. bener. Oke, sebenarnya agak aku kayak kurang pas dengan title wisudawan terbaik sih, karena kalau misalnya kayak terbaik kayaknya yang lain kok nggak baik atau apa gitu, jadi kayak Oh iya. wajar-wajar, biasa-biasa aja gitu. Oh, oke. Cuman kalau misal diceritain dari awal itu nggak ada sama sekali kepikiran untuk bisa dapat IPK 4. Kayak mimpi aja, kayak ya udah yang penting lulus kayak gitu Oh, kan, gitu kayak ya. udah masuk ITS kayak
I'm just gonna have fun belajar, yang penting lulus kayak gitu. Nah tapi along the way ketika di semester awal tuh, dulu kan aku masih ini ya, mata kuliah dasar umum kayak fisika, kimia, matematika. Nah mungkin karena faktor baru lulus SMA juga, masih fresh gitu ya, otak masih bisa ngerjain tuh soal-soal itu. Dan juga waktu itu aku ingat banget ada teman aku yang jago banget fisika, dan I'm bad at physics gitu, jadi aku minta ajarin sih ke dia, kayak ajarin dong fisika. Dan ya dengan cara belajar sama temen, terus bener-bener apa ya kayak layaknya seorang mahasiswa aja sih ya, datang ke kelas, dengerin, udah kayak gitu ya. Turns out tiba-tiba waktu itu puji Tuhan dapat IPK 4 di semester 1. Itu kayak agak kaget juga sih. Kaget ya Mbak? Iya, kok bisa? Kayak nggak masuk akal aja gitu kan. Tapi pasti nggak, selama 4 tahun nggak selalu dapat IPK 4. Ada sempat naik turunnya gitu. Nah, waktu di semester akhir-akhir sekitar 6 atau 7 itu, aku sempat ngobrol tuh sama orang tua kan. Aku lumayan banyak sharing sama mama papaku gitu. Kayak habis kuliah mau gimana dan lain sebagainya gitu kan. Terus aku coba, mereka tanya, emang IPK kamu berapa sekarang gitu. Soalnya orang tua aku nggak terlalu kepo sih sama IPK, tapi saat itu tiba-tiba mereka tanya. Gitu. Oh IPK aku sekian gitu, aku jawab. Nah terus mereka tiba-tiba nyeletuk, gimana? Wah dikit lagi bisa 4 tuh gitu. Gitu, dan aku kayak, masa aku lulus IPK 4, kayak nggak mungkin banget gitu. Nah tapi sejak dari situ mereka bilang kayaknya kamu bisa deh gitu. Mereka yang benar-benar kasih support, kedua orang tua aku benar-benar kasih support, dicoba dulu aja gitu. Cari jalannya bisa nggak, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu udah coba. Give your best gitu kan. Terus ya udah mulai dari situ aku coba cari ini gimana nih, bisa nggak ya dibuat 4 gitu. Akhirnya waktu itu memang banyak banget pengorbanannya, kayak waktu semester akhir tuh aku harus ngulang lagi mata kuliah. Ada 3 mata kuliah yang aku ulang. 3 mata kuliah. Itu aku ambil, ya banyak lah pengorbanannya, kayak ketika kita semester akhir tuh harusnya tinggal skripsi gitu tugas kan. akhir gitu ya Mbak, harus ngulang. Aku tetap masih harus datang kuliah, harus kuliah sama adik-adik tingkat gitu kan. Jadi banyak sih pengorbanannya waktu itu gitu. Dan aku juga waktu itu lagi magang juga, jadi lumayan hektik. Iya, lumayan hektik karena harus ngejar TA juga kan. Gitu sih. Tapi ya puji Tuhan masih kekejar sih IPK ya kayak gitu. Berarti perjuangannya juga nggak main-main ya Mbak. Betul. Awalnya Mbak yang nggak cuma langsung 4 gitu ya Mbak. Tapi pernah juga ngalamin kayak yang dapat B, dapat AB juga. Tapi diulang itu untuk jadi A lagi. Iya, jadi emang nggak dari awal 4 gitu juga nggak sih. Gitu. Jadi kayak prosesnya gitu ya Mbak, lumayan sih perjuangannya untuk dapetin 4 lagi. Bener-bener. Keren banget sih. Iya. Aku gak kebayang bagi waktunya gitu loh. Awalnya kayak udah semester akhir, tinggal sempro, kayak betul. tapi harus ngulang lagi beberapa mata kuliah kayak. Tapi terbayarkan dengan IPK 4. Iya sih kan, IPK 4 dengan keren sih. Iya sih. Tapi kalau yang aku bisa lihat tadi itu sebelumnya kan Mbak bilang awalnya mau mencoba lulus aja ya. Tapi ngeliat akhirnya di akhir kan Mbak tuh punya keinginan buat merubah itu semua, buat yang lebih baik gitu. Jadi bukan hanya lulus, tapi yang masih AB gitu. Kayak wow, itu sih aku keren sih. Motivasinya itu ya, motivasi. Sebenarnya yang penting juga adalah punya, ya itu yang tadi aku bilang, support system. Karena aku yakin aku dapat IPK 4 tuh nggak cuma karena aku karena gitu diri loh. Sendiri ya, cuma dukungan juga. Dukungan kayak teman-teman aku sering banget belajar sama teman-teman aku. Aku juga kalau nggak bisa, ya aku tanya sama mereka, aku belajar, ajarin dong, nggak bisa nih gitu. Soalnya selain kesehatan fisik, mentalnya juga penting kan. Betul, ya? betul, tetap ya, mental health juga. Terus ya udah, jadi tetap sosial tuh tetap harus jalan juga sih. Jadi kayak misal sambil nongkrong, sambil belajar misal kayak gitu. Jadi nggak bisa sih kalau misalnya kita sendirian tuh nggak mungkin. Aku juga pasti nggak kuat. Gitu. Mungkin aku mau nanya ini sih Mbak, tips untuk belajar sih. Kan Mbak kan udah dapat yang 4, terus mungkin kadang-kadang 3, berapa gitu ya Mbak sekian. Nah itu gimana sih cara Mbak untuk bisa
mendapatkan IPK yang agak sempurna Bukan aja. agak, itu sempurna. Sempurna Bukan itu. agak, itu Oke. sempurna, Mbak. Gimana sih Mbak tips untuk membagi waktunya mungkin, Iya, tips untuk belajarnya, metode belajarnya mungkin. agar konsisten sih lebih tepatnya. Oke. Biar memotivasi kita juga, aku sendiri juga. Iya, kita juga sih, Kita lebih juga tepatnya. sih. Aduh, kayaknya kalau tips belajar aku masih nyari juga nih yang efektif dan efisien kayak gimana. Cuman kalau mungkin aku boleh sharing, sebenarnya kuncinya tuh kalau aku cuman 2, disiplin sama tanggung jawab. Udah, itu. Karena kalau misalnya kita ngomongin disiplin, kita pasti bakal konsisten lah. Belajar tuh konsisten. Kayak, misal hari ini lagi mager, tapi kayak, tapi aku harus belajar, kayak gitu. Karena memang mau nggak mau kan, Harus dipaksa harus ya dipaksa jadinya. kayak gitu. Karena aku pasti juga ada magernya lah. Kayak aku kayak manusia juga kayak apa yang lain manusia juga. pada normalnya ya. Iya, Seorang maksudnya. Mbak Dia juga bisa mager, teman-teman. Iya. Aku bisa seharian cuman goler-goleran di kasur tuh bisa juga gitu. Maksudnya ada hari-hari kayak gitu, tapi ya kita harus tanggung jawab juga. Gak boleh terlalu lama karena kita punya hal-hal lain yang harus kita selesaikan, yaitu tanggung jawab kita tadi. Sebenarnya sesimpel itu sih, kayak yang penting kamu sadar bahwa kamu punya tanggung jawab dalam konteks ini, misal kuliah. Belajar, dan kamu harus bisa sebisa mungkin disiplin. Ya meskipun pasti kita nggak bisa tiap hari selalu Konsisten konsisten gitu ya. itu kayak bener-bener. sulit, tetap, tapi sebisa mungkin lah kita bisa membagi waktu, tahu prioritas aja sih, kayak gitu. Harus tahu skala prioritas yang Betul. Selain berkuliah nih Mbak, Mbak punya kegiatan lain nggak? Apa misalnya Mbak hanya fokus di kegiatan akademik aja, atau memang punya kegiatan-kegiatan lain yang memang mendukung kegiatan akademik Mbak gitu? Oke. Kalau kegiatan lain selama kuliah banyak sih ya, karena aku juga suka ikut organisasi atau kepanitiaan. Kalau di ITS aku kepanitiaan itu sempat ikut Petrolida, terus Schematics di jurusanku, terus apalagi ya, ITS Expo sempet, tapi waktu itu kena online sih, jadi kayak nggak jadi gitu ya acaranya. Terus kalau organisasi aku ikut di SPE, Society of Petroleum Engineering. SPE ya? Iya, nah itu emang agak beda sih, karena itu kan industrinya beda banget, itu kayak oil and gas, dan kan aku teknik banget nih, teknologi banget gitu kan. Cuman nggak masalah sih, jadi kita bisa belajar industri lain juga, kayak gitu sih. Banyak sih, aku juga kadang-kadang ikut volunteer, bantuin ngajar, kayak gitu juga. Berarti gitu. memang banyak juga kegiatan lainnya ya Mbak? Iya. Nggak cuma yang fokus kayak kuliah gitu? Saranku jangan sih. Jangan ya Mbak? Kenapa tuh Mbak? Sayang sih, karena kita udah dapat mahasiswa, title mahasiswa tadi ya? Title mahasiswa tadi tuh kalian bisa beneran lakuin banyak banget hal. Bisa lakuin banyak banget hal, teman-teman. Tadi kayak Mbaknya tuh juga volunteer. Terus kayak apalagi banyak tuh? Jadi, organisasi, kepanitiaan. Dan itu pengalaman organisasi atau kepanitiaan tuh nggak bisa didapetin pas kuliah kan Mbak, harus kita cobain sendiri di kepanitiaan itu sendiri, kayak misalnya gitu. komunikasi gitu kan. Betul. Menurut Mbak penting nggak sih kalau misalnya kita udah kerja terus nanti ilmu-ilmu yang dipakai di kepanitiaan atau organisasi itu tuh benar-benar bakal dirasain dan dirasakan pas kita kerja. Menurut Mbak gimana? Itu ngaruh banget sih, karena apalagi kita keluar sebagai fresh graduate yang kalau misal dibandingin sama orang-orang lain, skills kita kayak technical skills kita masih belum ada apa-apanya gitu kan. Nah, aku dengar-dengar dapat spoiler dari HR company di luar sana tuh, ya yang dilihat dari fresh graduate adalah kemampuan kita, soft skill kita, apakah kita bisa adaptif, kita bisa komunikasi, bekerja sama dalam tim, teamwork gitu ya. itu penting banget. Dan itu ya HR bisa ngeliat itu dengan cara, oh anak ini aktif nih di kepanitiaan, anak ini aktif di organisasi, kayak gitu sih. Jadi menurutku harus dan penting sih, wajib hukumnya. Wajib. Harus cobain deh kata Mbak Harus. tadi kan. Oke. Kan tadi kita udah bahas tentang kayak pendidikan ya. Nah, aku mau nanya lebih detail lagi nih Mbak. Oke. Tanya soal kalau misal dari Mbak sendiri tuh Mbak tipe orang yang benar-benar individualis atau kayak emang yang korsa gitu. Yang kayak Korsa tuh apa tuh? Korsa tuh apa sih? Solid. Oh iya, solid gitu ya. Yang kayak teknik banget gitu loh. Bener-bener yang apalagi kalau kan misalnya kalau teknik kan sangat kadang ini ya, kan harus supporteran sangat. gitu-gitu dah, Oke. gitu.
Individualis pasti enggak, karena kita nggak bisa Butuh survive. orang lain juga. Iya, kita nggak bisa survive kuliah. Support system ya Mbak. Iya, kita nggak bisa lah kamu survive kuliah hanya seorang diri kamu doang tuh kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misalnya apa tadi yang solid tuh juga perlu tahu boundaries kita, gitu. Perlu tahu apa ya, prioritas kita, batas kita tuh perlu tahu juga gitu. Jadi ikut supporteran, fine. Aku juga pernah ikut supporteran, terus ikut kegiatan-kegiatan di kampus tuh juga penting sih, karena kan itu juga ya kita tetap harus bersosial ya, nggak bisa sendirian terus kayak apalagi gitu. relasi ya Mbak. Itu benar banget, relasi itu penting sih. Karena kita nggak tahu nih teman kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bakal jadi apa kayak gitu. Jadi kalau dibilang individual pasti enggak, tapi kalau yang dibilang solid banget yang kayak sampai nggak pernah pulang juga enggak sih. Aku juga tetap harus tahu boundaries kita Di segimana. balance aja. Harus balance sih, secukupnya ya. Secukupnya. Siap. Sesuai skala prioritas. Betul. Benar-benar. Oke, tadi kita udah ngomongin soal IPK 4,0 ya Mbak, Iya. tertinggi. Terus kita mau bahas tentang magang nih. Magang, wah ini sih. Magang di Big Four Company Indonesia. Benar, Kayak wow. Tapi sebelumnya bisa diceritain dulu nggak sih Mbak, apa sih perusahaan itu, terus nanti bergerak di bidang apa, terus Mbak cara ngeplaynya tuh kayak gimana? cara nge-apply-nya gimana, Oh, oke, prosesnya oke. gimana gitu. Berarti ini ngomongin yang Big Four yang PwC itu ya. Oke. PwC. Jadi aku magang di PwC atau PwC gitu ya, orang-orang lebih familiarnya tuh sebuah perusahaan audit sih dia. Dia dulu tuh kayak perusahaan auditor gitu. Jadi emang bergeraknya kebanyakan di bidang finance gitu ya. Dan biasanya lulusan yang kerja di sana tuh banyakan dari akuntansi gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, si PwC atau PwC ini dia buka service-service lain, nggak cuman audit, Ekonomi, nggak cuman audit, tapi juga ada konsultan. Terus mungkin kalau di bagianku itu risk assurance namanya. Jadi itu di risk assurance pun ada sub timnya lagi, ada banyak beberapa service-nya. Dan waktu itu kalau aku magangnya di bagian data and analytics, tapi roleku mostly sebagai software engineer gitu. Berarti emang sejalan sama jurusan Mbak. Macam IT dev gitu ya. Iya betul. Jadi waktu aku magang di situ, dan waktu itu iseng sih sebenarnya apply-nya, karena iseng. Bener-bener lagi scrolling bener-bener in gitu ya. scrolling in aja gitu. Terus kayak apply gitu. Bener scrolling in, terus ada nih, aku nggak tahu siapa juga waktu itu, ada orang ngepost lagi buka lowongan internships gitu. Terus kayak requirement-nya sesuai, jadi kayak coba aja daftar. Padahal waktu itu requirement-nya adalah salah satunya tuh harus di Jabodetabek area. Harus stay di sana kayak gitu kan. Sedangkan waktu itu aku lagi kuliah di Surabaya. Dan kondisinya saat itu masih belum tahu nih bakal online, offline, atau bisa hybrid. Cuman aku kayak yang tadi aku bilang, nothing tulus, coba dulu aja, apply lah. Terus puji Tuhan keterima. Nah itu juga perlu adjustment lagi sih, karena aku harus kerjanya kadang-kadang harus kerja di kantor ke sana ke Jakarta, jadi sempat bolak-balik Surabaya Jakarta sih itu. Oke. Berarti kayak emang awalnya iseng dulu ya Mbak, iseng. Bener-bener nggak ada kepikiran. Takdir sih Mbak, Takdir sih harusnya. Harus buat bagaimana keisengan kalian itu bermanfaat. Bener. Betul. Bener. Siapa tahu kalian bisa magang di Big Four kan, lagi scroll LinkedIn juga. Iya, bener. Tapi caranya tuh gimana sih Mbak? Maksudnya apa aja sih yang dibutuhin pada saat Mbak mendaftar itu, misalnya Mungkin semacam CV dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumennya, oke. Pendukungnya. Jujur sebenarnya waktu itu simple banget, kayak aku cuma ngirim CV doang, bahkan CV aja. CV aja. Wow. CV aja, terus kan pasti ada seleksinya, terus interview. Terus setelah interview ya itu tergantung kita dapat offeringnya atau enggak gitu sih. Karena menurutku magang itu salah satu shortcut lah kalau misalnya kita mau jadi full time gitu di sana. Karena ketika kita magang kan proses seleksi pun nggak seketat itu ya. Jadi ya lebih mudah sih kayak gitu. Dan juga aku sempat dengar-dengar nih Mbak, ternyata Mbak magang di Tokopedia juga ya Mbak? Iya, sempat di Tokped sebelumnya kayak berarti gitu. Di Tokped dulu. Di Tokped dulu baru ke PwC. Gitu. Itu pada saat semester berapa Mbak apply magangnya? Tokped itu kalau nggak salah aku apply tuh semester
Pokoknya aku tuh apply waktu aku lagi ISMA, aku ingat banget. Wow. Karena aku waktu itu interview lagi waktu ISMA kan di Itali, dan itu kayak tengah malam gitu aku interview. Terus kayak semester 6 sih aku magang di Tokped itu 6 bulan. Itu juga intens banget karena bener-bener setiap hari kita ya kayak kerja full time gitu sih. Itu apply Tokpednya gimana? Pas sama-sama lagi iseng-iseng scrolling juga Oh, apa enggak, gimana? kalau Iya, itu ceritanya gimana? jangan-jangan. Iseng juga ya. Kalau itu emang diniatin, kalau yang itu Oh, niatin iya. cari magang kayak gitu. Jadi Keren aku banget lewat ya. Kampus Merdeka sih. Oh. Program Kampus Merdeka tuh kan ada yang magang tuh. MSIB aku lewat situ. Jadi Mbak setelah kegiatan IISMA itu langsung sudah punya Magang ke niatan buat Tokped. magang ke Tokped. Iya, betul. Wow, keren. Jadi kayak bener-bener setiap ada celah experience-nya itu Iya. bener-bener diambil semua ya. Soalnya Mbak? Kak, kuliah doang kayak aku bosen deh. Oh iya. Gitu. Jadi kayak sambil ngapain kayak Keren gitu. sih. Keren. Keren. Menurut Mbak sendiri penting gak sih magang itu? Penting dong. Penting ya. Penting apalagi Menyiapkan untuk iya, bekerja ya? Bekerja. portfolio kita kan ya kita lihat dari magang kayak gitu kan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada kesempatannya magang lah gitu. Take the Biasanya chance cari-cari gitu info-info magang itu dari mana, Mbak? Banyak banget sih, apalagi ITS tuh udah ada di IG ITS tuh sering ada info-info magang. Terus biasanya di akun Hima tuh juga sering sharing-sharing kan, ya. atau dari cutting, terus LinkedIn pasti kayak connect lah ke semua orang. HR tuh kalian konekin. Bahkan aku ada cerita temanku iseng ngechat salah satu recruiter gitu di salah satu company, padahal mereka lagi nggak buka program tuh, nggak buka program magang, tapi dia iseng. apply kayak aku pengen nih magang di tempatku, aku punya skills gini terus diterima aja. Jadi kayak coba aja dulu. Coba aja dulu. Bener kata awal, coba aja dulu. Coba aja dulu. Bener. Siapa tahu dapat IPK 4. Iya. Berjuang ya kalau itu. Berjuang. Pengorbanannya banyak ya, Mbak. Gitu. Nggak semudah itu ya. Oke, nggak semudah itu. Nggak semudah Cuman itu. bisa, itu. bisa. Oh, Cuman ya, bisa. Bisa, tapi nggak semudah Nggak itu. semudah itu, tapi Iya. bisa. Tapi bisa. So Bisa. check the risk and check the chance gitu. Iya, benar-benar. Betul. Oke, nah kita mau bahas tentang ini sih, Mbak. Kan tadi Mbak udah pengalaman magang juga kan. Terus ada juga pengalaman di IPK tertinggi. Nah, aku tuh sempet tahu kalau misalnya Mbak Dia itu lolos di ISMA ya, Mbak. Itu Betul. Mbak lolos di mana? Terus gimana sih caranya kok bisa tiba-tiba Oke. ceritanya? Oke, jadi sebenarnya dulu itu emang aku pengen banget punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi ya takdirnya aku masuk ITS dulu. Terus ya pokoknya gimana caranya aku harus Ke luar negeri. harus Iya. punya pengalaman itu, study abroad gitu. Dan waktu itu ini juga berkat keisenganku sih. Jadi waktu itu Wow. ceritanya Iseng semua Iseng-iseng ya. hadiah semua ya teman-teman. jadi waktu itu aku ikut salah satu kepanitiaan itulah sama teman-temanku. Terus kita ada meeting nih, nggak meeting sih, nongkrong lah ya, nongkrong di kafe. Terus waktu aku datang, tiba-tiba 2 orang temanku tuh lagi ngobrol asik, ngomongin apa sih guys gitu, nimbrung lah kita. Terus ternyata mereka lagi ngomongin program ISMA. Terus aku kayak, program apaan nih? Nggak pernah tahu juga aku. Iya, ini program beasiswa ke luar negeri, fully funded dari Kemendikbud. Terus kayak, oh iya menarik juga nih kebetulan. Terus waktu aku baca-baca, wah menarik, kayak boleh deh dicoba gitu. Karena ternyata waktu itu karena aku ISMA angkatan pertama ya, belum banyak yang tahu. Iya. Jadi saingannya tuh juga nggak terlalu banyak Betul, ya, Mbak? jadi saingan juga belum sebanyak sekarang gitu kan. Dan aku pun tahu juga gara-gara nongkrong itu tadi. Tadi nongkrongnya bermanfaat ya. Bermanfaat gitu. Terus ya udah akhirnya aku ikutin semua alur prosesnya, apply, dan puji Tuhan keterima. Aku kuliah di University of Pisa di Itali selama kurang lebih 5 bulan. Dan di sana aku ngambil mata kuliahnya tuh ada data mining, terus belajar history, belajar bahasa Itali juga. Dan menurutku tuh kalau bisa dibilang kayak ISMA tuh highlight selama 4 tahun tuh ISMA sih. Selama 4 tahun aku kuliah ya. Highlightnya tuh di ISMA sih. Gitu. Berarti itu memang Mbak mengajukan diri untuk ISMA gitu, Mbak ya? Iya, jadi Secara aku daftar. mandiri berarti daftarnya? Mandiri. Bukan dari kayak departemen gitu nanti disalurin? Oh enggak, jadi kalau ITS tuh setauku ada seleksi internal dulu.
Jadi dari ITS kita ada seleksi dulu. Se-ITS-nya gitu ya, Mbak? Se-ITS dulu, seleksi, terus nanti siapa yang kepilih baru bisa dikirimkan ke Kemendikbud. Baru apply di ISMA gitu. Aku kurang tahu kalau universitas lain gimana, cuman ITS kayak gitu sih. Seleksi di ITS-nya dulu. Iya, Dan kalau kayaknya, di ITS kayaknya terutama ini nggak sih di bahasa Inggrisnya ya. Iya, bahasa Inggris, kelengkapan dokumen itu sih. Kelengkapan dokumen Mereka gitu lebih ya. cek apakah kita eligible atau enggak kayak gitu untuk daftar ke ISMA. Mbak kalau nggak salah ISMA itu kan kalau nggak salah buat study abroad itu kan pasti kan harus bikin kayak motivation letter atau Iya. Betul. apalagi ya. Ya, Esai semacam gitu ya. esai. Nah itu ada tips-tipsnya nggak buat bikinnya? Soalnya aku sendiri juga sempat pernah mau tertarik nyoba-nyoba gitu. gitu buat ngambil S1. Tipsnya adalah pasti cari referensi di internet, itu yang aku lakuin dulu. Apalagi sekarang teknologi udah makin canggih ya, bisa di-utilize. Dan banyak sharing sih sama orang-orang yang emang udah punya pengalaman kayak gitu. Jadi aku waktu itu iseng aja ngechat cutting aku yang pernah kuliah di luar negeri atau orang-orang yang udah LPDP kayak gitu kan. Aku minta mereka tolong proofread. Jadi aku minta untuk baca esaiku, kira-kira yang kurang apa nih, kayak gitu-gitu sih. Dan itu aku kirim ke banyak orang dan juga ke teman-teman, kira-kira apa yang bisa diimprove, apakah ada grammar yang salah dan lain sebagainya. Caranya sih kayak gitu sih, most of us. Kalau gitu. secara isinya poin-poin apa yang harus ada dan tercantum di motivation letter itu? Kalau aku motivation letter yang pertama pasti be authentic. Kayak kalian harus beneran tahu tujuan kalian tuh apa gitu. Maksudnya jangan karena FOMO ya. Iya. FOMO bagus. Banyak banget sih FOMO kayak gitu juga bagus, cuman harus tahu reasonnya yang jelas gitu ya, Mbak. yang pure itu apa. Responsible, bertanggung jawab. Iya, harus tahu karena kan kalau misalnya kayak ISMA, beasiswa tuh kalian dibiayai negara gitu ya. Jadi jangan seenaknya juga gitu loh. Maksudnya kira-kira kontribusinya apa juga yang bisa dikasih. Kalau Kayak itu gitu. utusan negara. Wah, Betul. utusan negara. kan, utusan negara. Urusan negara ya, aduh, Iya kayak dong. orang penting banget nih. Iya. Gitu sih. Oke. Benefit apa sih Mbak yang Mbak dapetin pas ISMA selain ya pasti dibiayain kan Mbak itu kan? Pasti. Selama di Itali dulu dibiayain semua, baik itu transport, terus penginapan Living dan cost juga. lain-lain. Living cost semua. Wow. Bener-bener kalau ISMA tuh fully funded, kita visa, transportasi, settlement di sana, itu semua dibiayain sih. Bener-bener nol. Nol, kayak bener-bener kalian nggak ngeluarin apa-apa, Bawa badan aja. bawa badan aja, udah. Bener-bener full mereka urusin, bantu semuanya. Oh berarti langsung diurusin sama pihaknya gitu ya Mbak? Atau Nggak kita pure sendiri? diurusin sih, tapi kayak ngurus visa kita. Tapi mereka bantu koordinasi. Kayak gitu. Utusan negara dibantu dong. Iya dong. Betul. Selain pembiayaan Mbak, ada lagi nggak benefit-benefit lainnya? Jujur benefit lainnya, aku ngerasain bahkan setelah pulang ISMA sih. Kayak jadi alumni ISMA tuh banyak banget, apalagi sekarang ada kayak alumni klubnya ISMA, itu programnya bagus-bagus banget. Networkingnya apalagi, karena itu biasa anak-anak ISMA tuh keren-keren banget. Terus banyak banget kesempatan yang terbuka setelah aku ISMA. Kayak misal aku bisa sharing kayak gini misalkan, bisa sharing ke teman-teman di jurusan, bahkan jurusan lain. Atau waktu itu aku sempat diundang di kampus lain pun itu ya karena ISMA gitu. Jadi opportunity-nya sangat terbuka gitu. Soalnya sih. sekali satu pintu experience kebuka itu bakal ngebuka experience Setuju, lainnya. setuju kan? banget kayak gitu. Bener banget. Gitu sih. Jadi sekali lagi, so take the risk. Betul. Take the risk. Take the risk. Apa ya, kita mau nanyain ini sih, keseruan gak sih waktu itu? Keseruan. Keseruan pas ISMA. Oh. Pasti kan seru banget ya Mbak, bareng-bareng sama teman gitu kan, ke Itali. Terus sekalian jalan-jalan juga gak sih? Iya, mungkin ntar boleh ceritain tentang culture-nya gimana. Iya, gitu-gitu selama ya. di Itali. Oke. Gampang gak sih cari makan gitu-gitu yang sesuai dengan Seru lidah banget Indonesia? sih, seru banget sih. Gimana tuh Mbak? Apalagi karena aku ke Italia ya. Iya. Ketika ke Italia itu kan kita ngurusnya visanya tuh namanya Schengen visa. Itu Schengen visa. Eropa. Ini kita bisa ke negara-negara lain lah di Eropa. Jadi kita bisa kemana-mana tuh. Kayak kita sempat ngunjungin teman kita di di mana ya? Budapest. Jadi kita ke negara-negara lain. Terus kita ada teman-teman kita yang dari kota-kota lain juga di Italia gitu. Dan wah banyak banget sih kalau ditanya pengalaman ISMA tuh kayak mulai dari cultural things-nya adalah yang aku culture shock banget ya. Jadi waktu itu
aku sama teman-temanku baru sampai banget itu. Kayak baru 2 hari lah kita di sana. Oke. Kan belum tahu masak atau lain sebagainya. Akhirnya kita memutuskan untuk makan di restoran. Kita makan di restoran pizza gitu lah, salah satu pizza terkenal gitu. Ya udah, restoran biasa banget kayak kedai lah ya kalau di sini Gitu ya. gitu kan. Terus kita makan pizza, udah nih udah dihitung, oh harga pizzanya segini segini segini. Terus ketika bilnya keluar, wah kok agak membludak harganya. Kenapa tuh, Mbak? Ternyata mereka itu Tipping ya? Bukan ya? nge-charge tipping juga, Oh, tapi tipping. nge-charge ini alat makan. Oh. Jadi kita pakai pisau, pakai lapnya, Garpu. apa, Gitu sampai dihitung ya, Mbak? piring itu Oh. kena charge gitu. Kalau gitu mending tangan langsung aja ya, Mbak? Iya gitu, Iya, jadi comot mending, ya. mending di take away aja sih. Oh, take away gitu. aja ya, take Gak away usah aja makan di ya. tempat karena ternyata ada cost itunya. Jadi kayak aku baru gitu tahu ya. kayak oh ternyata ini Dihitung dikenain ya, biaya Oh, juga ya biaya. kayak gitu. Terus apalagi orang Italia tuh sangat apa ya, terkait makanan mereka tuh sangat menjunjung tinggi gitu Oh, deh. iya, 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 Jadi iya. sangat apa ya, sakral kali Iya, ya. Iya, Makanan mungkin ya. sakral. pizza itu kayak Iya. gitu banget gitu. Dan kalau cari makanan Asia karena waktu itu aku di Pisa, itu kan kota kecil ya, bukan yang kayak Rome, Milan gitu kan kota-kota besar. Itu agak sulit sih. Jadi ya harus menyesuaikan ya makannya tiap hari pizza, pasta, Oh. udah gitu doang. Oh, gitu ya. Aduh, Gitu. tapi Cuman seru ya, Mbak. Seru banget, kayak itu pengalaman baru. Terus kita belajar bahasa Itali karena orang-orang di sana masih Pakai bahasa Itali. bahasa Inggrisnya masih kurang gitu kan. Jadi mau nggak mau harus belajar bahasa Itali. Dan waktu itu kita ada kelas khusus bahasa Bahasa Italinya Itali. sih gitu. Dan seru aja gitu. Kayak ya bisa nambah kosakata, bisa nambah pengalaman baru, kemampuan bahasa juga kan. Kayak gitu. Apalagi fully funded ya, Mbak. Ya, itu Bisa lah. bisa. Jadi Sekalian keliling-keliling jalan-jalan Keliling-keliling, gratis iya ya. dong. Pasti karena menurutku sayang sih kalau misalnya kita nggak explore yang lain Iya. juga gitu kan. Kayak mumpung ada kesempatannya, ya kenapa nggak digunakan. Yang penting kita tetap ini ya, tetap tanggung jawab, responsible bahwa kuliah di sana juga nggak boleh ditinggalin, nggak boleh Oh, iya. tiba-tiba nggak kuliah main doang gitu ya, Iya. juga jangan gitu. Tetap harus lulus kuliahnya gitu. Karena kita di sana juga benar-benar ya aku expect-nya awal kayak alah mahasiswa internasional paling nggak apa sih ekspektasi mereka kayak gitu kan. Kayak aku juga meng-underestimate-kan diriku sendiri gitu. Tapi ternyata ya mereka expect kita harus bisa sama kayak mereka. Benar-benar kayak full time student di sana. Jadi ya ujiannya sama gitu. Dan di sana jujur kayak sulit sih pelajarannya gitu. Aku nggak tahu karena mata kuliah aku ambil aja atau gimana. Tapi ujiannya cukup menantang ya gitu. Tapi puji Tuhan masih lulus sih. Gitu. Alhamdulillah dengan IPK 4 ya. Iya. Pengalaman gitu, betul. Kapan lagi nyoba-nyoba tesnya Itali? Siap. Ya. Kamu nih kira-kira Zahi, kamu kira-kira berminat gak buat ISMA atau kayak Aku minat magang banget gitu? sih. Aku sih Isma tuh pengen ke UK. UK asik juga sih Iya pasti. sih, soalnya kayak Apa kamu suka Harry gimana Potter ya? ya itu salah satunya Oh, gitu. one of the reason. Terus kayak apa ya, aku sendiri SD kan pernah 1 tahun di Amerika. Oh, oke. Nah terus ya aku kangen Oh, suasananya atmosfernya gitu ya. gitu loh, Heeh. environmentnya. Tapi Mm-mm. kalian aku pengennya di UK gitu. Oke. Gitu soalnya. Bisa lah. Ya gitu. Bisa. Daftar dulu aja. Masih maba kan masih banyak yang bisa dipersiapin ya, Mbak? Iya. Iya. Bener-bener. Masih banyak. Masih Masih banyak waktu. Iya. Oke, kita kayaknya udah banyak banget ya Mbak, pembahasan yang kita bahas hari ini ya di episode Iya. kali ini. Banyak ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Satu kata atau satu kalimat atau 2 kalimat untuk Iya. teman-teman cakrawala yang ada di rumah. Tren Mm-mm. misalnya teman-teman di sini tuh takut untuk mencoba, kan kata kunci dari Mbak tadi kan kita harus berani untuk coba kan. Nah mungkin Mbak mau ngasih motivasi atau Oke. inspirasi lah buat teman-teman cakrawala yang bakal dengerin atau bakal nonton di episode kali ini. Oke, mungkin buat teman-teman semua, misal lagi pengen mau kuliah atau sedang berkuliah gitu ya, coba kalian maksimalin waktu yang kalian punya, explore sebanyak-banyaknya, jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu mau nggak mau kalian pasti akan alami. Jadi
tetap semangat dan pokoknya sukses terus. Oke, makasih ya Mbak. Makasih Udah juga. banyak banget Terima sharing kasih udah dan diundang. Juga, iya, udah banyak banget sharing dan juga ngasih Nambah ilmu dan ilmu wawasan baru ya. Bener Amin, banget. Semoga kita semoga. semua bisa jadi kayak Mbak Dia. Mbak Dia. Mbak Dia gitu. Amin. Amin. Dan mungkin langsung aja gak sih kita tutup. Langsung aja ya. Tapi Oke. sebelum kita tutup nih, kita sedikit memberitahukan pada teman-teman Cakrawala yang ada di rumah. Oke, teman-teman bahwasanya Sobat ini nih Cakrawala. episode terakhir. Iya Sedih teman-teman, banget. jadi FYI, jadi episode Mm-mm. kali ini merupakan episode terakhir teman-teman dari Inilah Inilah Podcast Podcast 2024. 2024. Oke. Tapi jangan risau teman-teman masih bisa ngeliat lagi Inilah Podcast tahun depan. Benar. Teman-teman juga boleh rewatch episode-episode kita yang sebelumnya. Karena gitu. banyak Siapa tahu banget narasumber yang kece-kece juga bener ya. banget, kayak misalnya nih video ini mau di-replay lagi buat ngeliat Mbak Diahnya. Wah, Ya. boleh banget Wah, tuh. boleh tuh. Oke, mungkin aku sebagai podcaster juga dan Zahi sebagai podcaster juga nih memohon maaf pada teman-teman pendengar ya kalau teman-teman, misalnya ada sama salah kita kata. nemenin selama ini ya. Bener-bener, dan semoga ilmu yang kita sharing dan juga kita bagikan di beberapa episode kemarin dan episode ini juga bakal bermanfaat buat teman-teman Bener banget untuk teman-teman. bisa jadi bagian dari ITS dan bisa menjadi seorang yang kuat dan Kuat. seorang yang berprestasi tentunya. Bener banget. Siap. Mungkin langsung aja nih Zahi ditutup. Oke teman-teman, oke buat sobat pendengar satelit. Oke, jangan lupa buat pantengin terus sosial media kita di @iniloITS gitu. Salah satu dari Instagram, Twitter, cek website ITS, its.ac.id. Oke. Bener banget, dan jangan lupa pantengin terus Oke. Instagramnya, sosial medianya Inilah ITS, dan kalian juga bisa cek episode kemarin di Inilah Podcast. Oke. Bener banget teman-teman. Mungkin terakhir kita bakal ngajakin Mbak Dia buat jargon. Mbak Dia. Oke, boleh. Jargon Jargon ilit. gimana tuh? Jadi kalau Oke. misalnya kita bilang Inilah ITS 2024, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Inilah Inilah ITS. Oke. 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 Karena ini juga jargon terakhir. ya, Jargon episode terakhir, waduh. ya. Sedih ya. Sedih banget ya. Jadi kita harus semangat, Semangat, ayo. Oke. Oke. Ini loh ITS 2024. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Inilah ITS. Sampai Aku jumpa. Tata dan Aku Zahi. sampai jumpa di episode. Nggak Nggak ada episode selanjutnya. lagi. Karena Sampai udah jumpa selesai di podcast tahun depan. Bener banget. Inilah Pantengin ITS terus ya. 2025. Oke, dadah. Bye-bye.